Seharusnya kita mengucapkan selamat buat Pak Prabowo bersama Gibran karena sudah meraih 80,9% kepercayaan, kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan ini. Tapi kenapa PDIP kok nyinyir? Mas Guntur Romli, sang juru bicara, justru memberikan peringatan kepada Pak Prabowo, hati-hati dengan Jokowi. Ada apa dengan Jokowi? Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini, saya mau mengajak kepada Anda semua untuk bagaimana kita rame-rame sekali lagi memberikan ucapan selamat buat Pak Prabowo bersama Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena mendapat kepercayaan publik di atas 80% guys. Ini baru 100 hari kerja mereka. Tentu ada kebijakan-kebijakan populis, ada juga program-program yang populer yang tentunya membuat masyarakat kita merasa bahwa Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah merealisasikan kampanyenya walaupun baru di 100 hari kerja mereka. Nah, alih-alih kita memberikan dukungan, PDIP lewat juru bicaranya Mas Guntur Romli justru membuat pernyataan nyinyir. Tentu PDIP memberikan ucapan selamat, namun sekaligus memberikan peringatan kepada Pak Prabowo, hati-hati dengan cawe-cawenya Pak Jokowi. Halo guys, kenapa kemudian masalahnya ada di Pak Jokowi? Kan gitu. Ini menurutku jadi pertanyaan penting. Emangnya apa masalahnya dengan Pak Jokowi? Kan gitu. Apa yang menjadi hal yang perlu dikhawatirkan oleh Pak Prabowo sehingga kemudian teman-teman PDIP memberikan peringatan kepada Pak Prabowo. Prestasi ini bisa perlu diwaspadai sebab hati-hati dengan pergerakannya atau cawe-cawe dari Pak Jokowi. Aku belum menginformasikan lebih jauh. Kali ini saya mau mengajak kepada kita semua. Ini ada tanggapan balik dan juga bagaimana Pak Ade Armando lagi-lagi membungkam nyinyiran dari teman-teman PDIP. Langsung saja saya mau ajak Anda semua untuk ayo kita rame-rame dan ikuti pembahasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando. By the way, jangan lupa like, comment, and subscribe. Litbang Kompas baru saja mengumumkan hasil survei mereka. Hasilnya layak membuat kita memandang optimistis masa depan Indonesia. Survei Kompas ini menunjukkan sekitar 80% warga menyatakan kepuasannya pada kinerja Prabowo selama 100 hari kepemimpinannya. Kompas juga mengungkapkan hampir 83% warga menyatakan Prabowo memiliki citra yang baik. Ini hasil yang luar biasa. Tapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) malah bicara nyinyir. Mereka dengan sengaja berusaha memecah belah Prabowo dengan Jokowi. Ini terbaca dari pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli. Dia secara khusus menekankan tingkat kepuasan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang pada 100 hari pertamanya pada 2014 hanya mencapai 65%. Menurut Guntur, kepuasan publik ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Faktanya, Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi, kata Guntur. Guntur juga mengingatkan, pemerintahan Prabowo perlu berhati-hati terhadap campur tangan atau cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Menurut saya ini adalah komentar nyinyir yang bertujuan buruk. PDIP seperti tak kunjung bisa menahan diri dari meluapkan kebenciannya terhadap Jokowi. Mereka seperti tak akan berhenti memanfaatkan setiap peluang untuk menjelek-jelekan Jokowi. Bahkan di saat kita sebenarnya sedang bicara soal kesuksesan Prabowo, PDIP merasa tetap harus memanfaatkannya untuk menghantam Jokowi. Ada sejumlah komentar yang harus diberikan kepada kenyinyiran PDIP ini. Pertama, berita kepercayaan tinggi terhadap Prabowo ini seharusnya disambut gembira sebagai bukti dukungan masyarakat terhadap era baru Indonesia. Saya itu pendukung Jokowi yang juga kemudian mendukung Prabowo. Saya mendukung Prabowo karena antara lain Jokowi meminta kami, para pendukungnya, memilih Prabowo dalam Pilpres 2024. Dalam Pilpres kemarin, semula saya adalah pendukung Ganjar yang diajukan PDIP. Dan saya rasa Jokowi juga semula mendukung Ganjar. Tapi terutama sejak PDIP memerintahkan Ganjar untuk menolak Piala Dunia Under-20 yang diikuti Israel di Indonesia, dukungan saya terhadap Ganjar itu terus menyurut. Saya semula ragu dengan Prabowo.
Tapi Jokowi jelas menunjukkan kepercayaannya pada Prabowo. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main, mengingat kualitas hubungan mereka sejak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi pada 2019. Prabowo sendiri jelas tidak mudah melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Sampai saat terakhir dia menjabat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya sangat tinggi. Pada Oktober 2024, menurut indikator, tingkat kepuasan publik terhadapnya masih mencapai 75%. Bahkan bisa dikatakan tingkat dukungan terhadapnya sebenarnya agak menurun belakangan karena propaganda anti Jokowi yang terus-menerus dikumandangkan PDIP dan para sekutunya. Jadi di mata mayoritas rakyat, Jokowi adalah pemimpin yang sangat berhasil. Dan kini ketika ternyata setelah 100 hari tingkat kepercayaan terhadap Prabowo mencapai tingkat yang lebih tinggi, ini tentu perlu dirayakan. Ini berarti pilihan Jokowi untuk berpindah mendukung Prabowo adalah pilihan yang sangat tepat. Prabowo berhasil menunjukkan dia layak dipercaya bahkan oleh orang yang semula skeptis terhadapnya, seperti saya. Komentar kedua saya adalah soal kepantasan penjelasan terhadap perbandingan suara dukungan pada Prabowo dengan suara dukungan pada Jokowi di 100 hari pertama kekuasaan mereka. Tentu penting untuk menunjukkan ada angka yang berbeda secara mencolok. Tapi adalah sangat kekanak-kanakan untuk mengatakan seperti yang dikatakan PDIP bahwa ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi. Faktanya Presiden Prabowo berhasil melampaui Jokowi, kata Guntur. Loh, sejak kapan ya kami pendukung Jokowi mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi? Tentu saja kami puas dengan keberhasilan Jokowi selama 10 tahun. Tapi tentu saja kami berharap penggantinya, bukan saja sekarang tapi juga di tahun-tahun berikutnya nanti akan bisa melanjutkan keberhasilan Jokowi. Setidaknya sama, tapi akan lebih baik kalau lebih. Dan sejak kapan kita menyaksikan Prabowo berkejar-kejaran dengan Jokowi? Hubungan antara keduanya bukanlah hubungan persaingan. Hubungan mereka berdua adalah hubungan persahabatan. Bahkan saya merasa Jokowi itu adalah salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan Prabowo. Saya ulang cerita saya tadi, bahwa Jokowi adalah orang yang meminta kami pendukungnya untuk mendukung dan memenangkan Prabowo. Sayangnya, saya melihat PDIP ingin dengan sengaja memecah hubungan mereka. PDIP seperti ingin memanas-manasi kedua pemimpin Indonesia itu bahwa mereka sebenarnya bersaing memperebutkan suara rakyat. Cara PDIP ini menggelikan sekaligus memalukan. Bahkan Guntur merasa perlu mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo harus berhati-hati terhadap campur tangan atau cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi. Lagi-lagi ini maksudnya apa? PDIP nampaknya ingin sekali membangun narasi bahwa Jokowi pada dasarnya adalah penjahat yang ingin menguasai pemerintahan Prabowo. Kalau dilanjutkan, sangat mungkin Guntur juga akan meminta Prabowo hati-hati terhadap Gibran. Kayaknya di dalam hati PDIP ada kebencian sangat terhadap Jokowi dan mereka tidak bisa terima kalau Prabowo dan Jokowi ini bersahabat. Di sisi lain sebenarnya menarik untuk membahas perbedaan dukungan Jokowi dan Prabowo di 100 hari pertama ini secara objektif. Saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan solidnya kepercayaan publik terhadap Prabowo adalah tidak terbangunnya polarisasi dukungan seperti yang terjadi di era Jokowi. Mayoritas pemilih Ganjar dan Anies lalu merasa kekalahan kubu yang mereka dukung adalah hal yang wajar dan tak perlu menyisakan dendam. Mereka menerima kemenangan Prabowo dengan lapang dada. Ini yang dulu tidak terjadi di masa kekalahan Prabowo dari Jokowi pada 2014 dan 2019. Di masa itu, kubu anti Jokowi terus-menerus menyebarkan fitnah, hoax, dan suara kebencian terhadap Jokowi. Dia misalnya disebut keturunan komunis, pro-Cina, beragama non-Muslim, dan sebagainya. Akibatnya, ketika Pilpres sudah selesai, kebencian itu masih terus tertinggal di hati mereka. Ini yang untungnya tidak lagi terjadi pada 2024. Prabowo tidak menjadi sasaran serangan kebencian serupa. Maka ketika Prabowo mulai memimpin Indonesia, dia diterima sebagai pihak pemenang pertandingan yang diterima dengan hati terbuka. Komentar ketiga saya adalah, ini menunjukkan janji-janji Prabowo adalah janji-janji yang mengena pada hati rakyat dan karena itu harus secara konsisten dijalankan.
Salah satu yang terpenting adalah soal program makan bergizi gratis. Memang selalu ada kaum elit nyinyir yang menghina program ini. Di masa awal ini program tersebut tentu saja belum berjalan sempurna. Tapi perlahan terlihat betapa penyediaan makanan bergizi gratis ini disambut gembira, terutama oleh kalangan kurang mampu. Prabowo juga terpuji karena nampak berkomitmen untuk menghabisi para koruptor. Begitu juga dengan keputusannya untuk menerapkan PPN 12% pada barang-barang mewah. Ini semua saya percaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sang presiden. Karena itu Prabowo dan rekan-rekannya tidak perlu merasa khawatir dengan dukungan terhadap program-program yang mereka jalankan. Salah satu yang terpenting adalah komitmennya untuk memerangi korupsi, sebuah kejahatan luar biasa yang menghancurkan Indonesia. Habisi saja para koruptor, Pak. Bahkan kalau mereka sebenarnya sekarang berada dalam jajaran kabinet Prabowo. Presiden Prabowo tak perlu sedikit pun khawatir dengan dukungan masyarakat. Kami terus berada bersama Anda, Pak Prabowo. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oke guys, demikian apa yang disampaikan oleh Pak Ade Armando. Aku pikir ini adalah cara bantahan yang sangat elegan dan luar biasa dari Mas Ade. Mudah-mudahan menjadi informasi dan juga semacam memberikan perimbangan dari pola yang dimainkan oleh teman-teman PDIP. Pak Jokowi nggak ada salah apa-apa, tapi ujung-ujungnya teman-teman PDIP ini justru kembali mencari-cari kesalahan, mencari hal-hal yang sebenarnya nggak perlu lagi dibahas gitu loh. Nah itu terkait 65% atau 60% Pak Jokowi di zamannya dan hari ini 80%. Kalau aku sih mau menilai begini, ya tentu Pak Prabowo bisa mendapatkan 80% itu juga bagian dari kerja-kerja yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran kan gitu. Nah hal yang perlu dibedakan juga waktu Pak Jokowi 100 hari kerjanya di periode pertama dan periode kedua kemudian hanya mendapatkan 60%, jangan lupa ada politik keterbelahan pasca pemilu 2014 dan 2019. Kita tahu pasca 2014 di sana banyak sekali orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi karena ada belahan yang kemudian dijadikan sebagai patron mereka yaitu Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo adalah musuhnya Pak Jokowi di periode pertama. Di periode yang kedua justru Pak Prabowo bergabung bersama Pak Jokowi. Tapi kenapa kemudian masih berada di presentasi sekitar 60% 100 hari kerjanya? Karena ada politik keterbelahan juga yaitu golongan-golongan FPI yang kecewa dengan Pak Prabowo yang bergabung bersama dengan Pak Jokowi di periode kedua. Apalagi kita ketahui bersama ada ormas terlarang yang kemudian dilarang oleh pemerintah. Sehingga mereka benci kepada Pak Jokowi itu sangat-sangat mendalam. Sehingga itu wajar kalau kemudian capaian 60% di 100 hari kerja hanya bisa didapat oleh Pak Jokowi di 2 periodenya. Nah sementara hari ini Pak Prabowo politik keterbelahan itu sedikit mengurang. Kenapa? Bahkan sekelas PDIP saja mencoba untuk merapat. Kenapa yuk? Karena mereka takut Pak Jokowi pegang nih banyak masalahnya PDIP. Nah Pak Prabowo ini tukang eksekusi. Kalau Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini bekerja sama untuk membombardir apa yang sudah dilakukan atau korupsi-korupsi yang tersembunyi yang pernah dilakukan oleh oknum atau elit-elit PDIP, maka PDIP akan drop. Ini aja udah drop sih sebenarnya. Nah itu guys, sehingga itu sekarang politik keterbelahannya itu minim, tidak seperti 2014 dan 2019. Nah guys, kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bil, Offside.